yang insya Allah akan membuka acara kita pada hari ini. Oleh karena itu kepada yang kami amanahkan untuk menjadi protokol bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kasibimas Islam, yang terhormat Bapak Kepala KUA Kecamatan Palangga, yang terhormat yang mewakili Ibu Kapus Kecamatan Palangga beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Imam Desa, teman-teman penyuluh, penghulu, wabil khusus saudara calon pengantin yang gagah dan yang cantik. Hadirin sekalian, tidak kata yang lebih layak dan lebih pantas kita awali di dalam acara ini selain daripada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Tunggal, Khalik yang Maha Pencipta, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, suatu nikmat yang paling mahal dan berharga, dan suatu nikmat yang tak dapat dihitung oleh kalkulator, komputer ataupun dengan alat teknologi canggih yang lain. Sekali lagi alhamdulillah kita ucapkan atas nikmat iman yang kita miliki dan atas nikmat Islam yang kita anti. Semoga dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Duha ayat 11 mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan atas nikmat Tuhanmu lah hendaklah engkau syukuri. Dapat kita jalankan. Semoga dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alladzi yakhrujuna minaz zulumati ilan nur, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka marilah kita membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua,
pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan insyaallah Bapak Al-Ustaz Makmur SAG. Kepada beliau disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi
pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Ustaz Makmur SAG. Semoga kita mendengarkan, mendapatkan pahala dan bertambah keimanan kita. Amin. Sunan acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Mulyadin SAG. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita pada pagi hari ini, sejenak saya mengajak kepada kita semua untuk menundukkan kepala dan hati kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aktivitas kita hari ini menjadi aktivitas yang diberkahi dan bernilai ibadah di hadapan Allah. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tidak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami berkumpul di Mushola Al-Mulk ini dalam rangkaian kegiatan bimbingan perkawinan pranikah dalam lingkungan kerja Kantor Urusan Agama Kabupaten Palangga tahun 2022. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kami melaksanakan kegiatan ini. Dan jadikanlah kegiatan pada pagi hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, sebagai ajang silaturahim di antara calon pengantin di Kecamatan Palangga ini. Dan kami berharap, ya Allah, semoga kegiatan ini menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah ilmu pengetahuan yang kami peroleh dalam kegiatan ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat, sehingga dengannya bisa menjadi bekal buat adik-adik kami, calon-calon pengantin, di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya yang tidak lama lagi akan mereka jalani. Berilah kami semua petunjuk, kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan, agar kami semua mampu mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, para pendahulu kami. Tempatkanlah kami nanti dan mereka semua yang telah mendahului kami itu dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Ya Allah yang mujib, kabulkanlah doa-doa kami. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu, karena hanya kepadamu lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan. Sambutan yang pertama adalah Bapak Kepala KUA Palangga
Dengan ini saya silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Bima Islam Kementerian Agama Kabupaten Goa, yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Palangga, dalam hal ini diwakili oleh staf beliau, yang terhormat Bapak Pemateri dari BKKBN, yang saya hormati Bapak Pemateri Sekretaris BKPRMI Kecamatan Palangga, yang saya hormati Bapak Fasilitator Binwin, yaitu Bapak Rasidudin, Kepala KUA Kecamatan Sukobo. Yang saya hormati Bapak Penyuluh Penghulu, adik-adik sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama pada pagi hari ini, seperti yang disampaikan MC kita, bahwa hal yang terpenting dalam kehidupan kita ini adalah membangun rasa syukur di dalam diri dan kehidupan kita. Rasa syukur ini sangat perlu kita bangun baik pikiran hati kita untuk selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salam dan taslim atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan contoh bagi kita umat manusia, terkhususnya bagi kita kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, yang sebagai patron bagi kita pedoman dalam kehidupan kita dalam beragama dan bersosial. Bimbingan perkawinan yang kita adakan pada pagi hari ini adalah program Kementerian Agama yang diamanahkan kepada kami KUA Kecamatan Palangga untuk melaksanakan, dan ini adalah Binwin yang pertama di tahun anggaran 2022. Sebagai laporan saya Pak Kasih bahwa jumlah Jatim yang akan menikah di atas tanggal 22 itu ada 25 pasang yang seharusnya. Tetapi kami ada 3 hal yang kami lakukan di sini. Ada bimbingan mandiri, ada susjating yang datang satu persatu dan mau menikah, itu kadang-kadang atau jauh tempatnya, itu kadang-kadang kita adakan susjating secara personal, head to head dengan Bapak Penyuluh. Yang kedua ada bimbingan mandiri. Itu bimbingan mandiri yang diadakan terkhusus di KUA Kecamatan Palangga. Yang kita laksanakan pada hari ini adalah Binwin program Kementerian Agama Kabupaten Goa. Jadi ada 3 hal, sehingga pada pagi hari ini yang hadir berjumlah 10 pasang, rencananya 15 pasang sesuai dengan harapan kita, tetapi mungkin dalam perjalanan atau karena dadakan undangannya, sehingga penyampaian ini kami baru bersurat di WA Imam itu kemarin sore. Terima kasih. Inilah program-program Kementerian Agama di KUA Kecamatan Palangga yang menyampaikan pada hari ini kepada adik-adik sekalian bahwa ada 5 pemateri yang harus kita ikuti, yang harus kita simak baik-baik sebagai landasan kita di dalam rumah tangga. Yang pertama dari pihak Puskesmas, yang kedua adalah dari Bapak dari BKKBN, yang ketiga dari BKPRMI Kecamatan Palangga, yang keempat adalah fasilitator kita
dari KUA Kecamatan Somopo. Inilah yang semua harus kita simak baik-baik karena ini adalah pedoman kita. Idealnya itu bimbing seharusnya 2 hari ada sekalian. Itu idealnya. Karena kami saja pelatihan bimbing itu sampai 1 minggu untuk menjadi fasilitator. Tapi alhamdulillah Pak Kasih memberikan kebijaksanaan bisa dipersingkat-singkat, yang mungkin kita adakan 1 hari full. Yang seharusnya 8 materi yang harus kita cermati di dalam bimbingan perkawinan. Kenapa ini sangat penting kita laksanakan? Karena ini adalah program unggulan dari Kementerian Agama, berhubung karena tingkat indeks perceraian, indeks percekcokan dalam rumah tangga itu sangat tinggi, terkhususnya kita di Sulawesi Selatan. Sehingga memang perlu adik-adik itu punya landasan di dalam bimbingan perkawinan. Karena dengan adanya landasan minimal ada pegangan kita untuk itu. Ada yang kita pedomani di dalam rumah tangga. Makanya materinya ada namanya kesehatan keluarga, ada namanya psikologi keluarga, ada juga ketahanan keluarga, dan banyak lagi seharusnya. Kemudian seharusnya ada keuangan keluarga, ada juga perencanaan keluarga. Ini semua cuma 4 materi yang kita adakan ini yang memang menjadikan dasar kita untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi sangat bersyukur adik-adik pada kesempatan pagi hari ini hadir di tempat ini. Karena tidak semua cating itu mendapatkan kesempatan ini. Karena adik menikah di atas tanggal 22. Sehingga bersamaan dengan program Kementerian Agama terkait bimbingan perkawinan secara terpadu di Kabupaten Goa. Jadi itu yang perlu kita bersyukuri bahwa alhamdulillah saya hadir pada kesempatan. Jadi yang tidak hadir pada kesempatan hari ini dan pernikahannya di atas tanggal 22 itu ya sangat disayangkan kalau tidak memberikan ruang dan waktu. Nah toh kita juga akan menjalani pernikahan yang cukup panjang. Nah ini adalah landasan kita untuk kita semua. Karena tidak semua orang memberikan seperti ini. Di dalam keluarga saja jarang ada yang memberikan penasihat-penasihatan, bimbingan-bimbingan seperti ini. Kemudian di dalam perkawinan ini yang perlu kita ini adalah seperti yang dilaksanakan oleh Puskesmas adalah imunisasi TT. Nah ini seharusnya memang harus dilaksanakan untuk setiap cating dan wajib memang dilaksanakan karena ini untuk para ibu-ibu, calon-calon ibu. Nah ini. Kemudian dari BKKBN, perencanaan anak. Nah itu terkait semua dalam materi-materi bimbingan perkawinan. Nah ini akan disampaikan sebentar lagi. Jadi perlu sebagai laporan kepada Bapak BKKBN, Bapak Ibu Kapus, Bapak Kasih, Islam, bahwa di Palangga itu kita sudah bentuk rumah sakinah. Jadi sudah terbentuk itu 16 desa dan kelurahan. Jadi ketika nanti ada persoalan-persoalan kerumah tanggaan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Kementerian Agama, adik-adik langsung saja ke rumah sakinah di desa dan kelurahan masing-masing. Kenapa? Kalau ke sini misalnya dari Bontoran ke sini jauh dan mungkin menyita waktu, padahal hal yang mau ditanyakan itu tidak banyak dan tidak panjang. Kemudian kalau ada persoalan-persoalan, semua disampaikan di rumah sakinah yang kita bentuk. Dan saya ajak kepada adik-adik semua untuk bergabung di setiap desa dan kelurahan di mana kita domisili, untuk bergabung di situ menjadi penggerak keluarga sakinah. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mendorong kita, adik-adik mendorong semua adik-adiknya lagi didorong untuk bagaimana menjadi keluarga yang sakinah sebagai tujuan kita di dalam surah Rum ayat 21. Pada kesempatan ini saya meminta kepada Bapak Kasih Bimas Islam untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau kami persilakan. Izin, saya izin berdiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, yang saya hormati Bapak dan Ibu para narasumber dan pemateri kita pada hari ini, Ibu Kepala Puskesmas Palangga yang mewakili, Bapak Koordinator PLKG Kecamatan Palangga yang hadir juga pada hari ini, yang saya hormati Bapak-bapak para fasilitator dari Kementerian Agama Kabupaten Goa dan juga dari Ormas Islam pada hari ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu para penghulu, para penyuluh, dan Bapak Imam Desa yang sempat hadir di tengah-tengah kita, serta yang saya hormati dan saya cintai adik-adikku sekalian, para catin, calon-calon pengantin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita kembali melaksanakan program unggulan daripada Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, terkait yaitu program bimbingan perkawinan pranikah khusus kepada calon-calon pengantin, khusus di wilayah kerja KUA Kecamatan Palangga pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat dan taslim kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suatu nasana kepada kita semua. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada kita sekalian terkait kegiatan kita pada hari ini. Saya mohon izin kepada kita semua untuk mewakili Bapak PLT, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, hadir bersama kita karena beliau juga memiliki agenda yang padat, sehingga beliau memberikan amanah kepada saya untuk hadir pada kesempatan hari ini untuk bersama dengan kita memberikan sedikit sambutan kepada kita, sekaligus saya juga membuka acara bimbingan perkawinan ini pranikah calon pengantin angkatan pertama di KUA Kecamatan Palangga. Jadi ini merupakan angkatan pertama yang kita laksanakan untuk bimbingan perkawinan, khususnya untuk adik-adik calon pengantin pada hari ini. Ada 20 angkatan. Sebentar kami akan buka lagi angkatan kedua di KUA Kecamatan Barongbong. Besoknya lagi kita akan membuka catin ini, bimbingan catin ini di KUA Kecamatan Sombo. Kenapa kita lakukan ini? Merupakan salah satu tujuan strategis. Yang pertama, membekali adik-adik sekalian calon pengantin bisa menjadikan kehidupan kita rumah tangga hidup yang suami istri sebagai pasangan suami istri yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan itu yang kita lakukan. Yang kedua, berdasarkan informasi daripada hasil survei yang dilakukan oleh BPS di Sulawesi Selatan, bahwa tingkat perceraian yang ada di Kabupaten Goa ini tertinggi ketiga. Setelah itu Makassar. Yang pertama Makassar, sudah itu Onen. Yang ketiga Goa, penyumbang terbesar angka perceraian yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Dan umur-umur yang bercerai itu ada sekalian, umur-umurnya yang menikahnya seumur jagung. Iya. Umurnya masih 0 sampai dengan 15 tahun usia pernikahannya. Iya. Apakah dikatakan yang bersangkutan yang melakukan perceraian itu pernah melakukan bimbingan perkawinan atau tidak? Iya, datanya semua ada di Pengadilan Agama. Tapi berdasarkan ya survei yang kita lakukan, yang kita lakukan bimbingan perkawinan dari tahun ke tahun itu tidak ada yang pernah mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga tujuan daripada kegiatan bimbingan catin ini bagaimana mencegah adik-adik terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam kita berumah tangga. Seperti itu. Jadi salah satu tujuannya itu mencegah yang namanya pertengkaran, permasalahan, dan juga yang mengarah kepada perceraian. Mungkin terlalu besar kayaknya suatu. Iya. Jadi tujuannya jadi kita juga memiliki program yang namanya bimbingan usia sekolah.
Tidak sasar ini kepada anak-anak usia remaja agar mereka tidak terjebak di dalam program yang dikatakan orang tua. Jadi kami di Kementerian Agama memiliki banyak program dalam hal ketahanan keluarga, khususnya kepada pasangan-pasangan calon pengantin, kepada anak-anak usia remaja dan juga pasangan usia subur. Sejalan dengan itu, kami sudah melakukan yang namanya rapat jejaring lokal bersama dengan pemangku-pemangku kepentingan organisasi perangkat daerah lintas sektoral yang ada di Kabupaten Goa. Ada Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Goa, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Goa, ada dari Dinas Kesehatan Puskesmas juga. Itu kita sudah komitmen untuk bagaimana kita meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Goa melalui yang pertama, kita mencegah yang namanya penyakit stunting, khusus ini untuk calon pengantin yang akan melakukan yang namanya reproduksi. Iya, akan menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa. Iya. Yang jelaskan kita ingin menikah, tentu kita ingin menghasilkan keturunan. Iya. Angkat tangan di sini ada yang tidak mau hamil, yang sudah menikah. Ada di sini. Iya. Tidak ada kan? Pasti mau semua ingin menghasilkan generasi keturunan kita. Tapi generasi keturunan bagaimana yang kita menghasilkan? Pasti generasi keturunan yang berkualitas. Jangan sampai nanti kita melahirkan anak yang mirip-mirip, anak yang tidak mampu untuk bagaimana bersosialisasi di masyarakat, anak yang punya penyakit bawaan. Tentu dengan kegiatan bimbingan perkawinan ini, salah satu pendekatan kita lakukan kepada sekalian, kita menghadirkan semua narasumber dari Dinas Kesehatan, oleh Puskesmas, dan juga dari pengatur PLKG atau dari BKKBN Kabupaten Goa yang akan memberikan materi-materi untuk generasi berkualitas dan juga ketahanan keluarga serta yang namanya kesehatan keluarga pada hari ini. Jadi adik-adik itu sangat beruntung mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan ini kita laksanakan pada hari ini. Kalau bimbingan mandiri yang dilaksanakan, yang kita hadapi hanya kumpul dan penyuluh. Tapi kalau kita menghadapi kegiatan bimbingan chatting program Kementerian Agama, tentu akan menghadirkan semua narasumber yang berkaitan tentang kehidupan keluarga kita. Ada narasumber dari Dinas Kesehatan sampaikan tadi, ada fasilitator dan juga ada orang Islam yang memberikan pencerahan melalui pendekatan keagamaan. Seperti itu, sehingga komplitlah rasanya kegiatan kita pada hari ini. Sehingga harapan kami kepada ibu sekalian, ikuti dengan seksama, tanyakan dengan baik yang memang kita mau tanyakan, yang berkaitan tentang masa depan keutuhan rumah tangga kita. Iya, seperti itu. Jadi saya hanya berharap kepada ibu sekalian, gunakan kesempatan kegiatan ini dengan baik. Jangan sia-siakan kegiatan ini, tanyakan dan juga konsultasikan. Yang terakhir saya sampaikan bahwa kita memiliki program revitalisasi kaum. Revitalisasi apa ini adalah salah satu program andalan daripada Kementerian Agama untuk melayani semua bentuk layanan keagamaan yang ada di wilayah khususnya di Kecamatan Palanga ini. Iya, jadi bukan hanya layanan nikah, itu sekalian, tapi layanan semua yang namanya permasalahan keagamaan bisa kita datang konsultasikan di kantor pusat agama. Terkait masalah rumah tangga, silakan konsultasi. Ada penyuluh, ada penghulu. Silakan. Jangan langsung sebar di medsos permasalahan rumah tangga. Jadikan KUA sebagai tempat curhatan permasalahan keluarga Anda. Seperti itu. Jangan langsung sebar di medsos gara-gara mungkin suamiku tidak bagaimana mengalir istri. Jangan, Pak. Karena akan dilihat oleh orang lain. Itu adalah sebuah hal yang tidak wajar. Medsos kita gunakan untuk bagaimana kita curhat masalah pribadi, bukan. Curhat masalah agama, silakan datang di kantor KUA, karena tempat di situ. Jadi ini yang saya bisa sampaikan kepada kita sekali lagi. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa di dalam kehidupan kita, selama kita hidup di muka bumi ini, tentu ada saudara-saudara kita yang berbeda paham dan keyakinan. Kita memiliki program moderasi beragama di Kementerian Agama. Cara pandang memahami agama dengan baik dan benar, dan kita bersikap positif, bersikap di tengah-tengah, tidak ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Seperti itu.
Ada saudara kita yang berbeda paham, itu adalah saudara kita. Kita bisa bertukar pikiran kepada mereka, bisa kita juga menjadikan sahabat dan teman, sehingga ini bisa kita menjadikan bahwa kehidupan ini di dunia ini merupakan kehidupan untuk bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Seperti itu. Dan ketiga juga berdasarkan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara masjid dan musala, cukup kita memahami dengan bijaksana. Ini tidak ada pelarangan, Pak. Ada itu sekalian. Tidak ada pelarangan bahwa kita melarang-larang, tidak ada. Kita mengatur volumenya sedemikian rupa agar kiranya itu enak didengar, Pak. Waktu-waktu tertentu juga enak didengar. Karena kan kita hidup ini, Pak, beragam budaya yang ada, Pak. Beragam keyakinan yang ada kita di Indonesia. Kita sebagai umat yang mayoritas harus juga menghargai masyarakat yang minoritas yang ada di samping kiri kanan kita. Sehingga gunanya kita mengedepankan yang namanya moderasi beragama. Mungkin ini saya bisa sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kerjaan ini yang saya cintai, dan juga kepada para narasumber yang ada pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ke depan dan juga semakin bertambah nanti pesertanya, baik lewat luring dan juga lewat daring, nanti kita upayakan seperti itu. Dan mungkin saya buka acara yang banyak Pak Tuan. Ya, marilah kita membuka acara kegiatan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin angkatan 1 di kantor urusan agama Kecamatan Tamangga ini secara resmi dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah. Mudah-mudahan kegiatan ini beribadah si Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.